Oke, kali ini kita akan membahas tentang pengenceran, yang mana sebenarnya rumus yang digunakan dalam pengenceran itu biasanya sama dengan rumus yang digunakan dalam proses netralisasi. Nah, netralisasi ini biasanya pada proses titrasi ya teman-teman. Jadi reaksi pada titrasi itu namanya reaksi netralisasi. Contohnya seperti ini. Secara konsep kalau misalnya pengenceran, itu kan kita mengencerkan suatu zat yang tadinya pekat, kemudian kita encerkan agar dia menjadi encer lah ya. Nah, pekat di sini itu maksudnya adalah bukan secara viskositas dia kental, tapi jumlah partikelnya itu banyak. Jadi katakanlah misalnya di sini ada wadah seperti yang aku gambar, kemudian di situ konsentrasinya adalah 1000 ppm. Kemudian akan aku encerkan dalam sebuah labu ukur, kan pengenceran itu menggunakan labu ukur ya, dengan volume 50 ml ya, sehingga kemudian konsentrasinya itu menjadi 500 ppm katakanlah. Nah, kemudian dalam larutan 500 ppm ini gambarannya itu jumlah partikelnya akan lebih sedikit dibandingkan dengan yang di 1000 ppm kayak gitu ya, karena dia sudah melalui proses pengenceran. Jadi udah ada pelarutnya gitu di dalamnya, yang dia itu mengurangi kepekatan dari jumlah partikel di dalamnya. Nah, kemudian larutan 500 ppm ini nanti akan aku encerkan lagi, katakanlah di dalam labu ukur ukuran 50 ml juga, sehingga nanti konsentrasinya menjadi 100 ppm gitu ya. Nah, ini jumlah partikel di dalamnya akan jauh lebih sedikit lagi dibandingkan dengan jumlah partikel dalam larutan 500 ppm dan 1000 ppm gitu. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Dalam larutan 1000 ppm yang pekat itu jumlah partikelnya, partikel zat terlarutnya itu lebih banyak dibandingkan dengan yang 500 ppm. Nah, sedangkan di 500 ppm itu jumlah partikel terlarutnya itu sedang gitu ya. Kalau dibandingkan dengan 1000 ppm jelas lebih sedikit. Nah, kemudian untuk yang 100 ppm itu jumlah partikel terlarutnya sedikit, paling sedikit di antara yang 1000 ppm dan 500 ppm. Nah, kenapa kemudian aku mengatakan bahwa rumus pengenceran itu sama dengan netralisasi yang ada di dalam titrasi? Itu karena gambarannya seperti ini, teman-teman. Katakanlah di sini ada buret ya. Kita tahu kalau titrasi itu menggunakan buret. Nah, di dalam buret ini ada suatu titran dengan volume tertentu yang kita masukkan ke dalam sana. Kemudian kita juga punya larutan analit yang kita masukkan dalam Erlenmeyer, ya kan? Nah, katakanlah yang ada di buret ini adalah HCl, misalkan konsentrasinya 0,1 molar. Dan yang ada di dalam Erlenmeyer adalah larutan NaOH sebanyak 5 mili, misalnya seperti itu ya. Nah, titrasi itu kan kita menambahkan larutan yang ada di buret ke dalam Erlenmeyer gitu ya. Katakanlah di sini HCl yang kita tambahkan adalah 10 mili. Reaksi yang terjadi antara HCl dan NaOH tentunya adalah reaksi netralisasi. Karena satunya adalah asam kuat dan satunya adalah basa kuat. Kemudian rumus yang kita gunakan adalah C1V1 sama dengan C2V2. Di mana C1V1 ini punyanya HCl dan C2V2 itu punyanya NaOH. Nah, kalau kita lihat di sini ada asam kuat, ada basa kuat, maka reaksi keduanya adalah reaksi netralisasi. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian C di sini maknanya adalah konsentrasi dari HCl ya, yang mana nilainya adalah 0,1 m. Kemudian V1 di sini adalah volume dari HCl sebanyak 10 ml. Sama dengan konsentrasi dari NaOH-nya kita cari, dan V2-nya volume dari NaOH adalah 5 ml, kayak gitu. Nah, di sini kan maksudnya adalah berapa sih konsentrasi NaOH sebanyak 5 mili ini yang bisa dinetralkan oleh HCl 0,1 m sebanyak 10 mili. Maka kita cari ya, kita selesaikan dengan matematika. Nah, di sini tinggal kita masukin angkanya, terus nanti kita tinggal coret-coret aja. Itu milinya bisa kita coret, 10 dibagi 5 sama dengan 2, kemudian 0,1 dikali 2 sama dengan 0,2 molar, itu adalah konsentrasi dari NaOH. Nah, artinya
Konsentrasi NaOH 0,2 m sebanyak 5 mili akan dinetralisasi oleh HCl 0,1 m sebanyak 10 mili dalam proses titrasi. Seperti itu ya. Kemudian sama halnya dengan proses pengenceran, di situ kita rumusnya juga pakai C1V1 sama dengan C2V2, di mana C1V1 ini adalah punya larutan pekat, sedangkan C2V2 ini adalah punya larutan yang sudah encer. Seperti itu. Nah, contohnya di sini ya, misalnya tadi 1000 ppm kita encerkan menjadi 500 ppm sebanyak 50 mili. Nah, mari coba kita hitung di sebelah sini. Oke. Kita masukkan lagi 1000 ppm, kita volumenya belum tahu ya berapa banyak yang akan diencerkan, maka kita tulis aja V1. Kemudian di situ konsentrasi keduanya yang setelah encer adalah 500 ppm dengan volume 50 mili. Nah, di sini ceritanya kita akan mencari volume dari 1000 ppm yang akan kita ambil, kita masukkan ke dalam labu dan kita tambahkan dengan larutan pelarut gitu ya. Sehingga nanti bisa menjadi larutan 500 ppm sebanyak 50 mili. Maka kita selesaikan dengan operasi matematika biasa, itu ppm-nya bisa dicoret. Jadi 500 dikali 50 mili dibagi dengan 1000. Nolnya dicoret-coret aja dan kita dapatkan V1-nya sama dengan 25 mili. Maka dapat dikatakan bahwa 25 mili ini adalah volume dari larutan 1000 ppm yang akan kita pipet, kita ambil, kita masukkan ke dalam labu ukur dengan volume 50 mili. Kemudian kita tambahkan dengan pelarut sampai tanda batas. Sehingga kemudian kita peroleh larutan dalam labu ukur dengan konsentrasi 500 ppm. Nah, jadi yang ada di dalam labu ukur 50 mili itu sudah larutan dengan konsentrasi 500 ppm gitu ya. Kemudian mungkin akan ada teman-teman yang bertanya, kenapa sih kok aku di sini menjelaskannya rumusnya itu menggunakan C1V1 C2V2 bukan M1V1 M2V2. Padahal biasanya yang diperkenalkan ke teman-teman itu adalah M1V1 sama dengan M2V2. Nah, penjelasannya kayak gini teman-teman. Sebenarnya kenapa aku lebih suka pakai C1V1 sama dengan C2V2 itu karena gini. M di sini itu kan menunjukkan molaritas ya, yang mana lambangnya memang adalah M. Kemudian V di sini menunjukkan volume, kayak gitu. Nah, molaritas itu kan adalah salah satu bentuk konsentrasi. Padahal konsentrasi itu ada juga normalitas dengan lambang N. Kemudian ada juga ppm. Kemudian ada juga persen. Kemudian ada juga dalam bentuk ppb kayak gitu ya, part per billion. Nah, kalau misalnya di sini kemudian kita pakainya M1V1 dengan M ya, di sini lambang M, itu khawatirnya nanti teman-teman akan bingung ketika konsentrasinya itu tidak dalam bentuk molaritas. Jadi satuannya itu kan banyak ya, konsentrasi tidak hanya molaritas, ada normalitas, ppm, persen, dan juga ppb. Nah, itulah sebabnya kenapa aku menjelaskan menggunakan C1V1 sama dengan C2V2, di mana C di sini artinya adalah concentration, atau biasanya kita sebut dengan konsentrasi lah ya dalam bahasa Indonesia. Dan konsentrasi kembali lagi tadi pilihannya ada banyak, ada 5 yang tadi sudah aku jelaskan gitu ya. Di situ ada molaritas, ada normalitas, ppm, persen, dan ppb kayak gitu. Sedangkan V di sini sama volume, kita bisa menuliskannya dalam liter, dalam mililiter, dalam desiliter, atau mungkin bisa juga dalam cm kubik gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya teman-teman, semoga bermanfaat.